Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa bushra lil mu'minin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 15, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Kesejahteraan atasnya pada hari dilahirkan dan hari diwafatkan dan pada hari dibangkitkan kembali dihidupkan. Berkata para ulama, man katsara dzikra syaikhihi katsarallahu lahu dzikrahu fid dunya wal akhirah. Siapa sering mengingat dan menyebut gurunya, maka Allah sebut nama dia di dunia dan di akhirat. Biografi guru kita yang mulia, Syekhuna Haji Ahmad Syarazi. Tujuan dibaca biografi ini adalah untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada guru kita dan mengamalkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Tuhan kamu hendaklah kamu nyatakan atau bersyukur. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, siapa mencintai ilmu dan orang yang alim maka tidak ditulis atasnya kesalahan selama hidupnya. Siapa mati dalam mencintai ilmu dan orang yang alim, dia akan bersama aku di dalam surga. Guru kita yang mulia Syekhuna Haji Ahmad Syarazi, beliau lahir di kota Kandangan pada tanggal 10 Januari 1976. Nasab beliau dari pihak ayah Haji Pandi bin Mukri bin Haji Adul bin Haji Monol. Nasab beliau dari pihak ibu Hajah Kaptiyah binti Haji Kasum bin Haji Usman bin Haji Salman bin Haji Abdul Karim bin Qadi Haji Muhammad bin Al-Alimul Allamah Haji Ahmad Datu Balimau bin Mufti Haji Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika berusia 6 tahun beliau sekolah di SDN Kandangan Kota 6, dan ketika berusia 10 tahun beliau belajar sekolah Arab di Madrasah Darul Ulum Pandai dan belajar Al-Quran dengan seorang guru yang bernama Haji Ahmad Sagir Karangjawa. Atas petunjuk dan nasihat almarhum Tuan Guru Haji Zainuddin Tibung atau Guru Inud, beliau disuruh supaya belajar di pesantren dalam pagar Martapura. Maka ketika berusia 13 tahun beliau mulai belajar di pondok pesantren dalam pagar Martapura. Pada tahun 1991 beliau pindah ke Sekumpul untuk memperdalam ilmu agama dengan seorang ulama terkenal karismatik, yaitu Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Dan beliau juga mengikuti pengajian Al-Arif Billah Guru Saman atau Guru Padang Keraton. Pada tahun 1993 atas petunjuk dan nasihat seorang ulama di Kandangan, keturunan dari Datu Kalampayan, yaitu almarhum Al-Alimul Fadil Qadi Haji Abdul Samad Al-Arsyadi, agar beliau meneruskan belajar ke Makkatul Mukarramah untuk memperdalam ilmu agama. Selama bermukim di Mekah, guru kita yang mulia selalu mengisi waktu beliau untuk beribadah dan menuntut ilmu dengan para habaib dan ulama yang berada di Mekah, Madinah dan Jeddah. Di antara aktivitas keseharian beliau semasa bermukim di kota Makkah, sebelum subuh beliau sudah bangun dari tidur untuk pergi ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf sunat dan membaca wirid. Setelah salat subuh beliau mengikuti pengajian tafsir di Masjidil Haram sampai isyraq, dan setelah sarapan jam 8 pagi beliau belajar fikih sampai jam 9 pagi. Kemudian jam 10 pagi beliau belajar beberapa pan ilmu sampai jam 12.30 siang. Setelah asar belajar hadis, dan setelah maghrib belajar kembali sampai isya. Diteruskan setelah isya beliau kembali belajar sampai jam 10 malam. Kemudian istirahat untuk tidur. Apabila pengajian libur beliau mengisinya dengan i'tikaf di Masjidil Haram untuk menghafal Al-Quran dan berziarah kepada baginda Rasulullah di Madinah dan ziarah Sayyidah Khadijah di Ma'la. Setelah beliau pulang dari Mekah Al-Mukarramah ke kampung halaman di kota Kandangan pada tahun 2010, guru kita yang mulia membuka majelis pengajian atas izin guru beliau Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Atas Al-Habsyi Mekah. Maka dimulailah pengajian setiap hari Minggu dan malam Jumat, dan diberi nama Majelis Ta'lim Raudatul Ghanna An-Nabawiyah, yang artinya kebun para pecinta Rasulullah yang sangat subur. Sebelum dibangun Majelis Raudatul Ghanna An-Nabawiyah, guru kita yang mulia bermimpi Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik datang ke majelis sehingga cahayanya memancar luas ke seluruh penjuru. Setelah dibangun Majelis Raudatul Ghanna An-Nabawiyah, guru kita yang mulia bermimpi Abah Guru Sekumpul hadir di majelis pengajian. Pada suatu malam guru kita yang mulia bermimpi guru beliau Al-Muhaddis Al-Alamah Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki yang menyuruh beliau supaya membimbing dan mengajari anak-anak kecil tentang ilmu agama, belajar Al-Quran, terutama mencintai para ulama dan ahlul bait Rasulullah agar tertanam rasa cinta kepada mereka semua dari kecilnya. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 2010 didirikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Bushra.
Kemudian guru kita yang mulia mimpi Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini atau Abah Guru sekumpul menyuruh supaya mendatangi para sesepuh dan orang yang alim yang ada di kampung dalam pagar Martapura. Setelah minta nasihat dan izin dari ulama dan sesepuh di dalam pagar, maka akhirnya pada tanggal 8 Maret didirikan pondok pesantren dalam pagar kandangan. Diberi nama pesantren dalam pagar karena mengambil berkat kampung tempat tinggal dan berdakwahnya seorang ulama besar, As-Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, Khalifah Qutbul Aqwan Al-Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Pondok pesantren dalam pagar dan madrasah Al-Bushra didirikan atas dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum ala salasi khisal, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitih wa qiraatul Quran." Didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara. Pertama, mencintai Rasulullah, kedua mencintai keluarga Rasulullah, ketiga membaca Al-Quran. Kepribadian guru kita yang mulia, kepribadian beliau di antara kepribadian guru kita yang mulia, beliau adalah orang yang berpenampilan sederhana, manis muka, ramah tamah dan murah senyum kepada semua orang. Setiap orang yang bertemu dengan beliau akan merasakan senang dan merasa paling diperhatikan oleh beliau. Dan guru kita yang mulia disukai dan dicintai oleh semua kalangan lapisan masyarakat. Hal ini didapat karena beliau mengikuti akhlak guru-guru beliau, sehingga tamu-tamu yang datang kepada beliau mulai dari masyarakat biasa sampai para ulama, habaib hingga para pejabat pemerintah. Di antara akhlak beliau selalu mengajak untuk mencintai Rasulullah, zuriat Rasulullah dan para wali, sangat menghormati jiran, mujahadah dan pemurah, tawadu, sabar dan membalas kejahatan dengan kebaikan, ikhlas, marah karena Allah, perhatian terhadap murid, istiqamah. Semangat yang tinggi untuk meninggikan agama Allah dan Rasulullah dengan keikhlasan dan kegigihan beliau dalam membina pesantren. Dari mulai didirikan pesantren sampai sekarang, yang belajar santri dan santriwatinya terus bertambah dengan pesat setiap tahunnya. Semoga mereka semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, berguna bagi bangsa, negara dan menjadi ulama-ul amilin, kaya, pemurah dan menjadi penyejuk yang menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Totalitas guru kita dalam dakwah, pengorbanan beliau untuk agama Allah sangatlah besar. Ini terlihat dari betapa gigihnya beliau memperjuangkan pondok pesantren dalam pagar dan MDT Al-Bushra agar menjadi benteng yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan mengadakan amaliyah rutin seperti membaca Dalailul Khairat, Burdah, Maulid Al-Habsyi, dan setiap 1 bulan sekali membaca manaqib Sayyidah Khadijah khusus jemaah ibu-ibu, dan majelis pengajian 1 bulan sekali di Desa Ambarai, Desa Balimau, Desa Pagar Haur, Banua Kepayang dan Nagara. Nasihat guru kita yang mulia yang diambil dari perkataan para salafus saleh, apabila nama kamu ada di hati waliullah, maka kamu akan mendapat segala rahasia dan nur yang turun kepadanya, karena hati para wali tempat nadrah dan hadarat Allah. Siapa suka berkhidmat dengan gurunya, maka Allah akan membukakan hatinya dengan berbagai macam kemuliaan. Siapa lebih mengutamakan gurunya dari nafsunya, niscaya Allah bukakan kasyaf zahir dan batin. Supaya roh kita tersambung dengan guru kita sampai kepada Rasulullah, maka kita niatkan semua amal kita yang baik-baik hanya untuk hadirat Syekh saja. Orang yang cinta aulia, apabila meninggal jasadnya tidak hancur. Di antara amaliyah guru kita dan anugerah yang Allah berikan kepada beliau, beliau selalu dalam zikrullah, musyahadah dan muraqabah kepada Allah, dan tidak pernah meninggalkan wiritan walaupun dalam perjalanan musafir atau dalam keadaan sakit, tetap membaca wiritan, dan juga banyak membaca salawat setiap hari, mengkhatamkan Dalailul Khairat dan membaca salawat sampai 10.000 kali. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 54, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim." Artinya itulah keistimewaan karunia Allah yang diberikan kepada siapa-siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Ketika beliau ingin melakukan perjalanan ziarah ke makam Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat Indragiri yang ada di Sumatera, ketika itu beliau belum pernah ke sana, bahkan tidak ada kenalan di tempat tersebut. Namun tak disangka di dalam pesawat beliau dipertemukan dengan salah seorang yang tinggal di daerah tersebut, dan berkata kepada beliau orang tersebut, "Nanti guru dengan saya saja." Sesampainya di kota Tambilahan Sumatera, beliau dikejutkan dengan betapa banyaknya orang yang menyambut kedatangan beliau, mulai dari anak-anak, remaja dan orang dewasa, juga para ulama sesepuh di kampung tersebut. Beliau bertanya, "Ada apa?" Lalu orang tersebut menceritakan, "Tadi malam sesepuh ulama yang ada di kampung ini mimpi didatangi oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat. Beliau mengatakan nanti besok akan datang salah seorang guru yang bermukim di kota Makkah. Apabila datang maka sambutlah dengan meriah."
Suatu ketika datang seorang perempuan kepada guru kita membawa anak perempuannya berumur 5 tahun yang termakan baterai jam tangan. Setelah minta air kemudian pulang, sesampainya di rumah anak tersebut sakit perut dan buang air besar, kemudian keluarlah baterai jam tersebut dengan izin Allah. Pernah datang seorang ibu dari Kapuas yang membawa anak kecil yang lumpuh akibat kecelakaan. Ketika sampai di majelis manakib pada hari Sabtu setelah pembacaan manakib, anak tersebut didoakan guru kita yang mulia. Kemudian beliau berkata, insya Allah dalam 3 hari dapat berjalan. Maka setelah pulang 3 hari kemudian, anak kecil tersebut dapat berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pernah datang seorang preman yang ingin bertobat dan minta tolong untuk disembuhkan oleh guru kita. Orang tersebut tubuhnya penuh dengan gatal-gatal yang mengakibatkan bernanah di sekujur tubuhnya. Lalu beliau berkata, kamu ini kebanyakan makan untalan sejenis minyak untuk kebal. Dan di antara untalan kamu tersebut ada 1 biji kecil yang berwarna hijau yang didapat dari suku Dayak. Untalan tersebut pecah sehingga mengakibatkan seperti yang demikian ini. Lalu beliau memberinya air dan menyuruh untuk diminum langsung. Lalu orang tersebut langsung muntah dan keluarlah beberapa untalan tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, orang itu datang kembali, alhamdulillah sembuh dari penyakitnya dengan izin Allah dan dengan berkat beliau. Pada suatu malam telah terjadi peristiwa kebakaran di sebuah rumah di desa Bamban, kecamatan Angkinang. Rumah tersebut habis terbakar, namun di dalamnya terdapat foto guru kita yang mulia yang tidak ikut terbakar. Ketika beliau hendak menuju ke Lampayan untuk berziarah, di tengah perjalanan mobil patwal yang mengawal beliau minyaknya hampir. Yang mulia menelepon sang sopir patwal dan beliau menanyakan, si sopir pun menjawab, inggih minyaknya hendak habis. Kemudian si sopir ingin mencari pom bensin namun tidak menemukannya. Tak lama setelah itu sang sopir terkejut melihat pul meter impar bensin terisi kembali. Pada suatu hari salah seorang santriwati dalam pagar yang berasal dari Marabahan tertelan jarum pentol. Kemudian guru kita yang mulia berdoa dan memberikan air supaya jarum pentol tersebut keluar. Dengan izin Allah 2 hari kemudian jarum pentol tersebut keluar. Ada seseorang datang minta air kepada guru kita yang mulia untuk diberikan kepada perempuan yang diganggu jin. Sudah seharian penuh perempuan tersebut mengamuk, kemudian diruqyah tapi masih tetap diganggu jin. Ketika air dari guru kita yang mulia sampai di rumah perempuan tersebut, jin yang mengganggu perempuan itu berkata, itu air dari guru Syirazi. Tak lama kemudian setelah diminumkan air tersebut dengan izin Allah, jin tersebut keluar dan tidak mengganggu perempuan itu. Ketika itu guru kita mengadakan acara haul abah guru sekumpul di Masjid Raudhah. Kemudian ada 2 orang jamaah haul perempuan asal dalam pagar Martapura tetapi berdiam di Banjarmasin. Ketika mereka pulang dari acara tersebut menuju Banjarmasin, sampai di depan bandara ban kendaraan mereka pun bocor. Pada waktu itu masih malam dan dalam keadaan gelap. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menolong mereka mendorong kendaraan dan mengantarkan ke tukang tambal ban. Ketika sampai di tempat tambal ban, seorang laki-laki tadi berkata, nah sampai di sini haja akulah, aku permisi. Lalu seseorang tadi pun hilang dan pergi entah kemana. Alangkah terkejutnya 2 orang perempuan tadi karena yang baru saja mereka lihat ternyata adalah abah guru Syirazi. Mereka baru sadar setelah sampai di tukang tambal ban, ternyata yang menolong mereka adalah guru kita yang mulia, padahal beliau pada waktu itu berada di kandangan. Guru Husni Latif bercerita, pernah terjadi ada seorang perempuan di Kampung Sirih, Kecamatan Simpur. Seseorang ini mengalami penyakit tulang keropos dan sudah berobat kemana-mana, namun tak kunjung sembuh. Bahkan sampai diponis dokter tidak memungkinkan lagi untuk sembuh karena sudah sangat parah. Sampai akhirnya aku mendatangi abah guru Syirazi untuk memintakan air kepada beliau. Setelah meminum air yang diberikan guru kita, akhirnya perempuan tadi mulai ada perubahan dan membaik. Kemudian aku datang lagi kepada abah guru Syirazi untuk yang kedua kalinya dengan hal yang sama untuk memintakan air. Setelah ia meminum air yang kedua kalinya itu, akhirnya tak berselang lama dengan izin Allah ia pun sembuh dari penyakit yang dideritanya. Bapak Haji Samsudin beliau bercerita, ketika aku ziarah bersama rombongan ke makam Al-Habib Ali Al-Habsi di Sewon, aku melihat secara langsung dengan mata kepalaku sendiri Al-Habib Ali Al-Habsi muncul di depan makam beliau sambil membawa kelambu kubah Rasulullah dan menyerahkannya kepada abah guru yaitu guru Syirazi. Kemudian diterima oleh abah guru Syirazi, dan kejadian itu ketika guru kita bersama rombongan sedang melangsungkan pembacaan Maulid Al-Habsi di depan makam Al-Habib Ali Al-Habsi. Guru Husni Latif dan Bapak Haji Samsudin bercerita, ketika mereka berdua berada di kamar, Guru Husni berkata kepada Bapak Haji Samsudin, saya sangat ingin sorban seperti sorbannya abah guru. Maka tidak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah abah guru kita yang mulia, dan beliau pun berkata, inikah yang kamu mau, sambil memberikan sorban yang dikehendaki oleh Guru Husni. Subhanallah, padahal jarak antara kamar Guru Husni dan Bapak Haji Samsudin jaraknya jauh yang tidak mungkin orang biasa dapat mendengar pembicaraan mereka.
Bapak Haji Samsudin pernah bercerita ketika aku ziarah bersama Abah Guru ke makam Tuan Guru Haji Ridwan Lok Bangkai Amuntai. Beliau berbicara langsung dengan Tuan Guru Haji Ridwan Lok Bangkai di depan makam beliau. Berkata, tolong sampaikan dengan anak pian agar pulang dari pasar ke rumah. Karena waktu itu guru kita ingin bertemu dengan anak beliau, maka ternyata anak beliau pun pulang dari pasar ke rumah dan akhirnya guru kita yang mulia dapatlah bertemu dengan anak Guru Haji Ridwan Lok Bangkai. Menceritakan lagi Bapak Haji Samsudin, ketika aku itikaf di Masjid Raudhah, kandangan aku melihat ada dua orang suami istri, akan tetapi suaminya ini sedang dalam keadaan mengamuk-ngamuk tidak karuan. Kemudian ia menghampiriku sambil membawa tongkat dan berkata, tolong sampaikan maafku kepada Guru Syarazi. Kemudian aku jawab, iya nanti aku sampaikan. Maka seketika itu juga langsung sembuh dari mengamuknya. Pernah juga ada seorang perempuan yang kerasukan jin dan sudah seharian dibawa keliling untuk berobat supaya jinnya mau keluar, namun tak kunjung sembuh. Ketika itu bertemulah dengan Bapak Haji Samsudin dan perempuan itu berkata, tolong sampaikan kepada Guru Syarazi, kawinkan aku. Maka beliau jawab, ya nanti aku sampaikan. Maka seketika itu juga langsung sembuh dan jinnya pun keluar. Pernah terjadi kabut asap yang tebal pada tahun 2015 yang melanda banyak daerah termasuk daerah kota Kandangan. Pada ketika sholat subuh berjamaah di musola Sayyidul Walid, Abah Guru berdoa dengan maksud agar Allah menghilangkan bala kabut tersebut. Tidak lama setelah beliau berdoa, kabut yang tadinya sangat tebal dan menutupi pandangan akhirnya dengan izin Allah hilang dengan sendirinya. Cerita ini dikisahkan oleh salah satu takhasus yang khidmat dengan Sayyidul Walid, Abah Guru. Pernah Kai Alan Balimau menceritakan bahwasanya pada suatu hari beliau melihat Abah Guru di waktu sore ada berziarah ke Kubah Datuk Ahmad Balimau. Padahal waktu itu Abah Guru masih dalam perjalanan dari Martapura menuju Kandangan. Dan benar setelah sampai di Kandangan, pada waktu malam beliau langsung menuju Kubah Balimau untuk berziarah ke Datuk Ahmad Balimau. Seorang murid dari Abah Guru menceritakan, pada waktu itu pada hari Sabtu sore tanggal 10 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan 15 Ramadan 1438 Hijriah, setelah asar saat itu ibu saya sedang memasak di dapur untuk persiapan buka puasa. Tiba-tiba ada seorang di gang berteriak minta tolong, api, api, api. Ibu saya pun langsung melihat ke arah gang dan ternyata api sudah besar. Sontak ibu saya langsung keluar dan menyuruh keluarga yang lain, terutama ibu mertua yang sedang menggendong anak pertama saya pada waktu itu baru berumur 1 bulan, untuk menyeberang jalan menuju ke rumah jiran supaya mengamankan diri, khawatir kalau api sampai ke rumah. Ibu saya pun menyuruh saya keluar dan bertawasul kepada Abah Guru, dan saya pun bertawasul sambil mengirim pesan SMS kepada beliau, seakan-akan saya berteriak minta tolong, Abah, api sangat dekat dengan rumah. Menurut cerita pada waktu itu Abah Guru menyiram tanaman yang ada di muka rumah beliau. Alhamdulillah tidak berapa lama api pun padam, rumah saya pun selamat dengan berkat Abah Guru. Seorang murid beliau juga bercerita, pada hari Jumat tahun 2021 telah terjadi kecelakaan anak sepupu ditabrak sepeda motor dan mengalami pendarahan di kepala. Pada malam Sabtu anak tersebut kejang-kejang dan dibawa ke rumah sakit Hasan Basri Kandangan dan diponis dokter dan perawat bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Kemudian saya melaporkan dan meminta air doa kepada Abah Guru. Kemudian air tersebut diminumkan kepada anak tersebut. Alhamdulillah dengan izin anak tersebut, dengan izin Allah, anak tersebut itu sehat seperti sedia kala sampai sekarang. Beliau bercerita lagi, waktu itu anak saya mengalami sakit selama 21 hari. Sudah diberi obat, beberapa kali dibawa ke bidan, ke puskesmas, sampai 2 kali ke dokter anak, tetapi belum sembuh-sembuh. Akhirnya dibawa menemui Abah Guru, kemudian disentuh dan didoakan beliau. Alhamdulillah dengan berkat sentuhan dan doa beliau, anak saya sehat sembuh dari sakitnya. Diceritakan bahwa menantu dari Kai Pandi sedang dalam keadaan hamil ingin melahirkan, kemudian dibawa ke rumah sakit dan diponis oleh dokter harus dioperasi dikarenakan posisi bayi terbalik dengan keadaan kaki di bawah dan kepala di atas. Kemudian pada malam Jumat Kai Pandi hadir di majelis Abah Guru Syarazi. Setelah selesai majelis beliau mendatangi Abah Guru dan menceritakan tentang perihal menantu beliau tadi sambil memintakan air dari Abah Guru. Kemudian beliau pun pulang dan meminumkan air tersebut kepada menantu beliau, dan alhamdulillah berkat Abah Guru menantu beliau dapat melahirkan secara normal tidak dengan operasi. Dan setelah anak itu lahir, dibawalah anak itu ke majelis Abah Guru, kemudian diberi nama oleh Abah Guru dengan nama Muhammad Fatih.
Waktu pertama kali Kiai Pandi sekumpul datang ke Majlis Raudatul Ghannah An-Nabawiyah untuk memeriksa sound system di majelis, beliau melihat seseorang yang berperawakan besar, mengenakan jubah, kemudian membukakan gerbang dan masuk ke dalam majelis, dan beliau sangat yakin itu adalah guru sekumpul. Setelah Kiai Pandi sekumpul masuk ke dalam musalla untuk lebih meyakinkan, beliau bertanya kepada salah satu murid Abah Guru Syekh Razi, "Itukah Guru Syekh Razi yang membuka gerbang tadi?" Kemudian murid tadi menjawab, "Bukan, Abah Guru di rumah sedang sakit dan beliau berpesan, mohon maaf beliau tidak bisa keluar untuk bertemu." Kemudian Kiai Pandi sekumpul pun tersenyum sambil berkata, "Alhamdulillah tadi aku melihat Abah Guru sekumpul ada di majelis ini." Suatu hari Kiai Pandi sekumpul bercerita kepada salah satu murid Abah Guru Syekh Razi sambil menangis. Beliau menceritakan mimpi beliau sedang berada di pinggir laut dan melihat sebuah kapal besar. Di dalam kapal tersebut beliau melihat Abah Guru sekumpul sedang memeluk Abah Guru Syekh Razi. Kemudian Abah Guru sekumpul berkata, "Ini nah Syekh Razi, sedikit benar yang menolongi, yang memusuhi banyak, tolongi inya, tolongi." Kemudian setelah mimpi itu Kiai Pandi sekumpul dan berniat setiap malam Jumat hadir ke majelis, dan beliau pernah berkata yang disaksikan 2 orang murid Abah Guru Syekh Razi, "Di antara sekian banyak guru yang pernah aku temui, tidak ada yang sama persis kelakuan halnya seperti Abah Guru sekumpul selain guru kita ini. Syukuri benar buhan ikam jadi murid sidin." Firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah menolong kamu dan menetapkan langkah-langkah kamu. Ungkapan para habaib dan guru-guru serta tamu-tamu yang datang untuk Sayyidul Walid Abah Guru. Berkata Al-Habib Muhsin bin Al-Habib Muhammad Al-Attas, "Wahmadullaha ala anna Allah ja'alakum baina yadayil masyayikh, ta'allamu bi ahlil baitin nabawil mahabbatas sadiqah min ghairi ifratin wala tafrid." Bersyukurlah kalian karena Allah telah menjadikan kalian sebagai murid-murid dari orang yang memiliki hubungan khusus atau cinta yang benar dan murni kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Habib Hashim bin Abdullah Al-Hamid, "Hadza Syekh Ahmad Syarazi azharu tamayyuzan fil wujudi yadullu ala anna lahu makanatan fi qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini Guru Syekh Razi adalah orang yang mempunyai kelebihan yang sangat nampak dalam kehidupan ini. Semua itu menunjukkan bahwa beliau mempunyai tempat yang mulia di hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar kepada Sayyidul Walid Abah Guru, "Orang seperti dia ini langka. Ulama banyak, orang alim banyak, orang ahli ibadah banyak, tapi orang yang cinta kepada Nabi dan ahlul baitnya Nabi seperti dia ini langka. Beruntung kalian semua duduk di hadapan beliau. Syukurilah nikmat ini. Ini nikmat besar karena Allah telah datangkan antum, Allah takdirkan antum, dan Allah kirimkan antum kepada guru seperti beliau ini." Berkata Al-Allama Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Husain Aidid, "Wa antum tatalaqawna hadzal ilma fi hadzal ma'hadil mubarak bis sanadil muttasil, alimun an alimin wa waliyun an waliyin wa syekhun an syekhin wa imamun an imamin ilal asli ilal masdar ilal manba' wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalian belajar ilmu di pondok yang penuh keberkahan ini dengan sanad yang bersambung dari seorang yang alim yang belajar dari orang yang alim, dari seorang yang wali belajar dari orang yang wali, dari seorang syekh yang belajar dari seorang syekh, dari seorang imam yang belajar dari seorang imam, juga sampai kepada asal dari segala sanad, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Habib Muhammad bin Al-Munsib Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi dari Siwon, "Ra'aitu wa syahidtu min qarni ra'sih hubbun wa mahabbatun wa ilmun wa hilmun wa mawaddatun wa dhawqun." Aku melihat sendiri dari Guru Syekh Razi ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki beliau penuh dengan cinta, penuh dengan ilmu, penuh dengan rasa kasih sayang, penuh dengan sifat hilim, kesabaran yang luar biasa, dan penuh dengan dhauq atau rasa yang sangat luar biasa. Berkata Dr. Al-Habib Segap bin Ahmad Baharun, rektor Darul Rughah wa Da'wah, "Guru kalian yaitu Guru Syekh Razi karena mahabbahnya, cintanya yang meluap-luap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat semua itulah pondok pesantren ini menjadi besar dan cepat banyak santrinya dan manfaatnya."
Dan beliau juga berkata kepada Sayyidul Walid Abah Guru, wallahi inni uhibbuka fillah, demi Allah sungguh aku mencintaimu karena Allah. Berkata Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, ini yang saya rindukan betul ketika saya diundang ke kandangan. Yang saya ingat bukan kabupatennya, tapi pondok pesantren dalam pagarnya. Yang saya ingat ini Syarazinya, karena perjumpaan kekasih dengan kekasihnya itu nikmat yang tidak bisa diungkapkan. Dan saya yakin di tempat ini Rasulullah beberapa kali hadir. Berkata Syekh Samih Jamal Al-Kuhali, ma ra'ayna mundu awal lahadzatil wusul ilal an kulluhu ajibun wa gharibun wa latifun wa marihun yasurul khatir. Seluruh apa-apa yang saya lihat dari awal pertama kali datang ke tempat ini, seluruhnya indah, aneh, istimewa dan sangat menggembirakan hati saya. Berkata Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, dosen Nahwu di Universitas Al-Ahzab Tarim, jujur saya merasa bahwa pada hakikatnya saya adalah murid beliau. Perkataannya yang baik lagi ramah, ambillah kesempatan semasa kalian bersama beliau. Berkata Al-Habib Saleh Al-Aidarus Sakapung, ketahuilah bahwa Guru Syarazi ini adalah seorang Habibullah. Dan beliau juga berkata kepada Sayyidul Walid, aku cinta dengan engkau karena Allah. Di hari kiamat nanti apabila aku dijemput oleh datukku Rasulullah, orang yang pertama kali aku cari dan aku jemput adalah engkau wahai guru. Berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Ali Ba'bud Surabaya saat beliau mengunjungi Abah Guru, saat pertama kali saya bertemu beliau, ketika di Bangil hati saya sangat mencintai beliau dan saya ingin mengambil keberkahan beliau, yang mana keberkahan dan madat itu pernah beliau ambil dari As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Berkata Guru Husni Latif, pengajar pondok pesantren dalam pagar kandangan, kalau saya sangat yakin kepada Abah Guru bahwa beliau adalah seorang waliullah. Dan beliau juga berkata, guru kita ini, Guru Syarazi sangatlah luar biasa akhlaknya. Beliau patut untuk kita teladani dan kita tiru akhlak beliau yang sangat tawadu, sangat menghormati orang lain, dan beliau sungguh mempunyai sifat-sifat mulia. Guru-guru beliau seperti Abah Guru Sukumpul, bahkan akhlak beliau menyerupai akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu karena kecintaan beliau yang murni kepada guru-guru dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga berkata, sangat sulit mencari seorang guru seperti Guru Syarazi di zaman sekarang ini. Bahkan aku di kandangan belum menemui orang yang seperti beliau ini. Berkata Syekh Muhammad Sufyan bin Guru Saman Jalil Makkah, Syarazi tasyabbuhan bil kiram, tanda-tanda orang yang abrar. Berkata Guru Ahmad Husaini, salah satu pengajar pondok pesantren dalam pagar, mungkin kita tak dapat mengungkapkan semuanya, tapi hati kenal kebesaran beliau. Kalau karamat beliau yang paling besar menurut saya adalah istiqamah beliau, karena al-istiqamah khairun min alfi karamah. Dan adapun yang lain masih banyak lagi, di antaranya doa beliau banyak yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah seseorang bermimpi Abah Guru Sukumpul. Di dalam mimpi Abah Guru Sukumpul berkata, Guru Syarazi itu adalah keluargaku dan dia mengambil sanad dan ijazah denganku. Berkata Habib Abdullah bin Abu Bakar Atas Al-Habsyi kepada Sayyidul Walid, inni uhibbuka fillah, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Berkata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki kepada Sayyidul Walid, inni uhibbuka fillah, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Berkata Al-Alimul Allamah Al-Fadil Syekh Abdul Fatah Amin Syria kepada Sayyidul Walid, anta waladul qalbi, engkau adalah jantung hatiku. Berkata Al-Alimul Allamah Guru Kasbul Anwar Bangil sewaktu beliau bertamu ke kediaman Sayyidul Walid Abah Guru, kita bersaudara dunia akhirat. Berkata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Muhdar, belajar di tempat Guru Syarazi ini mengumpul antara hakikat, tarikat dan ilmu. Berkata Dr. Al-Habib Alwi bin Syihab, pengasuh Rubat Darul Hadis Tarim, sewaktu pertama kali bertemu dengan Sayyidul Walid Abah Guru, wallahi syahidtu anna fi wajhika nurun nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku bersaksi bahwasanya di dalam diri engkau bertajalli nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara biografi guru kita yang mulia. Semoga dengan dibacakan biografi ini menjadi berkah dan manfaat. Alhamdulillah, sekarang beliau dikurniai 3 orang anak, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Semoga menjadi penerus jejak langkah ayah mereka dalam menyampaikan dakwah kepada orang lain tentang agama Allah dan menjadi penyejuk hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biografi ini dibaca bertepatan hari milad guru kita yang mulia yang ke-47. Semoga Allah memanjangkan umur guru kita yang mulia dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat ibadat kepada Allah untuk menyampaikan risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat keridhaan Allah dan baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tadhhab barakata ulumihim anna bisirril Fatihah. Bismillah.
Astagfirullahaladzim.